Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermajelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita berkah sehingga ilmu tersebut mewarnai kehidupan kita, kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Salawat dan salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun kesempatan kali ini kita akan gunakan untuk membacakan sebuah tulisan atau artikel yang isinya sangatlah penting. Hajat setiap kita terhadapnya sangatlah besar. Untuk itu kami melihat bahwa tulisan ini tulisan yang memiliki faidah dan kandungan yang sangat berharga. Ini tulisan yang dibuat, artikel yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Temanya sebagaimana yang telah disebutkan, sejenak menyegarkan kembali keimanan. Baik, kata Syekh hafizahullah taala, fa innal imana ahammu ma yajibu 'alal 'abdi al-inayatu bihi fi hadhil hayah. Sesungguhnya keimanan adalah satu hal yang wajib agar diperhatikan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena fahuwa afdalu maktasabathun nufus. Sesuatu yang paling mulia, karena iman adalah sesuatu yang paling mulia yang pernah dimiliki oleh jiwa. Jadi kalau jiwa seseorang merasa memiliki sesuatu yang berharga, ketahuilah saudara-saudariku, yang paling berharga yang kita miliki sebenarnya adalah yang disebut dengan iman. Hanya saja berapa banyak di antara kita yang tidak memandang keimanan sebagai sesuatu yang paling berharga di matanya ketika ada tumpukan uang di hadapannya, ada rumah mewah di hadapannya, ada mobil yang berkelas di garasinya, dan ada banyak barang dagangan di tokonya, ada banyak perkebunan, bahkan perusahaan yang dimilikinya. Begitu kecil iman di matanya saat dia tengah menganggap gemerlapnya dunia dan barang-barang dunia berharga di sisinya. Dan itu bukan perkara yang mudah untuk menghindarkan jiwa, untuk memberikan pengertian
bahwa ketika itu iman adalah tetap yang paling berharga sekalipun dunia ada di tangan kita. Baik. Maka yang beliau sampaikan sangatlah benar. Kenapa perlu kita perhatikan? Karena dia cukup alasannya adalah paling berharga yang dimiliki oleh jiwa seseorang. Itu iman. Iman. Baik. Wa hasalathul qulub. Dan iman itu tempatnya di hati. Bukan di kepala. Di otak bukan. Atau di otot terkuat kita bukan. Namun iman itu tepatnya di hati. Baik. Bila iman itu telah bersarang di hati seseorang, perhatikan, nala bihil abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirati mutawaqqafun 'alal imanis sahih, kata beliau. Maka niscaya seseorang akan dapat merealisasikan, memperoleh, meraih kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan setiap yang disebut kebaikan di dunia dan setiap yang disebut kebaikan akhirat, ya, dapat diraih hanya dengan iman yang benar. Jadi kalau seseorang sudah memiliki iman yang benar, itu tandanya hatinya sudah makmur dengan keimanan, maka hidupnya kebaikan demi kebaikan. Dan hidup seseorang tidak lepas daripada susah dan lapang, bahagia dan sedih. Sesuatu yang saling berlawanan dan berganti. Kehidupan manusia tidak lepas dari dua belah pihak, antara sedih dan bahagia, lapang dan sulit, dan sebagainya. Dan dia mengatakan apa? Ketika iman itu sudah menghiasi dan memakmurkan hati seseorang, maka hidupnya semuanya kebaikan. Itu tandanya kebahagiaan yang diperolehnya adalah kebaikan, dan kesedihan yang dirasakannya adalah kebaikan. Oleh karena dalam hadis yang lain, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, yang dalam hatinya bersemi keimanan yang sahih. Apabila ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur dan itu kebaikan buatnya. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu kebaikan buat dirinya. Artinya nyata akan buah iman tersebut, saudara-saudariku sekalian. Kapan? Kalau iman mendarat pada hati setiap kita, bukan pada otak atau ingatan kita. Dia bukan sekedar sebuah teori pengetahuan, tapi dia adalah sebuah hal yang nyata sebagai ruh dalam hati seseorang. Iman as-sahih. Maka fayanbaghi, sepantasnya ala kulli abdin mu'minin nasihin li nafsihi ayyatafaqqada imanah. Sepantasnya atas setiap orang yang dia beriman dan kemudian mengerti bagaimana kedudukan iman dalam dirinya, agar senantiasa memeriksa keadaan imannya. Jadi ketika seseorang mengerti kondisinya, itu bukan ketika dia mengerti gizi, sekedar gizi yang terbaik pada hari itu untuk jiwanya, tubuhnya.
bukan sekedar olahraga yang tepat untuk tubuhnya, tetapi orang yang mengerti akan tubuhnya adalah orang yang mengerti keadaan imannya, yang dia memperhatikan kondisi imannya. Jadi di awal pagi, di awal hari, kita sudah saatnya memulai dan melihat kondisi iman setiap kita. Akan tetapi tidak setiap kita kesehariannya demikian. Justru banyak di antara kita yang malah awal harinya hanya dipakai untuk melihat kondisi grup-grup sosial media yang dimilikinya. Kondisi pekerjaannya, kondisi kantornya, dan seterusnya. Aina imanuka? Aina imanukum? Di mana kondisi imannya? Gitu kan? Itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu akan dirinya. Sekalipun dia orang yang dianggap pintar oleh orang-orang sekitarnya. Tidak tahu. Kalau dia benar nasihun li nafsihi, yatafaqqadu imanahu. Dia mesti memeriksa keimanannya. Tanyakan, iman saya ini bertambah atau berkurang? Tidak susah. Iman saya ini bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, istiqomah. Kalau berkurang, naikkan, tambahkan. Masalahnya yang ringan dan sepele ini menjadi berat, menjadi hal yang terlupakan dan terlalaikan oleh orang-orang yang gak mengerti persis kondisi tubuhnya, yang tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Itu menjadi berat. Tapi kalau orang tahu dirinya, tahu bagaimana kondisi jiwanya, maka yang akan pertama kali menjadi perhatian dan fokusnya adalah kondisi imannya. Baik, kita lanjutkan. Wa yandura fi halihi mal iman. Dia melihat perhatiannya terhadap iman. Hal imanuhu fi nama'in wa quwwatin wa ziyadah. Akankah imannya sudah pada posisi bertambah, berkembang semakin kuat? Aw annahu bi khilafi dzalika ila wahnin wa dha'fin wa naqsin. Atau sebaliknya, imannya dalam kondisi lemah, lumpuh dan berkurang. Bal ma ahwajahu ila tajdidil iman was-sa'yi fi tatmimihi wal hadri min munqisatihi wa mud'ifatihi was-sa'yi fi taqwiyatihi fa innal imana ta'tarihi umurun katsiratun tunkisuhu min fitnid dunya wa wasawisid syaitan wa qurana'is su'i wa khulaqa'is fasadi wa nafsil annawati bisu' wa ghairi dzalik. Oleh karena itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kajian sore ini sekalipun suasana kajian sore ini sekalipun suasana yang ada, suasana yang sederhana, tetapi apa yang beliau sampaikan ini adalah perkara yang padat muatannya, yang materinya sangatlah sempurna, lengkap, tidak sederhana.
Sehingga kalau kita sudah membahas tentang keimanan, baik dalam majelis ini atau majelis yang lain, maka sekalipun suasana sederhana, perhatikan yang disampaikan tentang keimanan perkara materi yang padat dan lengkap. Yang ini adalah sesuatu hal atau dalil bukti bahwa iman itu adalah perkara yang paling penting, paling urgen dalam kebutuhan kehidupan seorang hamba. Sehingga yang namanya iman perlu dibicarakan, perlu diobrolkan dan dikaji berulang kali, sesering mungkin. Untuk apa? Untuk yang namanya pembaharuan, penyegaran, penghidupan, penyemangat, pemotivasi, dan penambahan keimanan tersebut. Karena kalau seandainya obrolan kita tentang keimanan hanya berhenti dalam majelis, maka kita sudah mempasrahkan diri kita kepada satu hal yang kita sadari dan kita akui bahwa itu semua menjadi penglalai, pelupa akan pentingnya iman dan pertambahannya. Makanya obrolan ini sangatlah berharga. Artikel ini yang beliau tulis sangatlah qayyimah, nafisah, mumtazah, jayyidah. Apalagi kalau kita melihat bagaimana orang-orang sebelum kita dari kalangan sahabat, apa yang mereka ajak sesama saudara mereka ketika mereka bertemu, dan apa yang menjadi pembahasan mereka ketika mereka di luar majelisnya Rasulullah SAW. Di majelisnya Rasulullah SAW tentu yang ada adalah bagaimana kita menambah keimanan, menghindari dari sebab-sebab yang menurunkan keimanan. Tapi di luar majelis, siapa yang mengira kita bisa bertahan untuk tetap menjadi orang-orang yang mengerti terhadap dirinya, mengerti terhadap imannya, dan memperhatikannya? Siapa yang menjamin kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu? Belum ada jaminan, dan tidak ada jaminan. Maka kita lihat bagaimana sikap kaum sahabat, seorang kaum yang mulia yang dipilih hatinya karena lebih baik daripada hati-hati makhluk lainnya untuk menemani hati terbaik Nabi Muhammad SAW. Yang tentu hati tersebut hati yang baik. Namun atau sekalipun hati mereka hati yang baik, rupanya obrolan mereka adalah bagaimana menambah keimanan. Tidak ada yang lain. Bagaimana menambah keimanan di luar majlisnya Rasulullah SAW. Nah, itu yang Anda tadi sampaikan. Suasana apapun, sesederhana apapun, paling cuma 2 orang, 3 orang, kita ketemu, bahkan kita sendirian, kita pulang ke rumah ketemu sama pasangan, kita pulang ke perumahan, kita ketemu beberapa tetangga kita. Tidak masalah, sesederhana apapun kondisi, saat kita hendak berbicara, saat hendak kita berdiskusi, ingin berbincang, ya, maka jangan ragukan penyampaian iman, karena penyampaian iman, materi iman sangatlah dibutuhkan dan lengkap, berharga. Karena kalau tidak tadi, kalau kita tidak melakukan seperti itu sama saja kita sudah memasrahkan diri kita, entah disadari atau tidak disadari. Kita sudah memasrahkan diri kita untuk melakukan sebab-sebab yang menurunkan iman tersebut, bahkan menghilangkan atau mengalihkan perhatian kita daripada iman. Maka banyak
perbanyak obrolan, perbanyak diskusi, perbincangan, ucapan-ucapan iman. Itu yang kita butuhkan. Itulah yang disebut namanya pembaharuan, penyegaran. Kalau cuma mendengarkan pembahasan iman dalam kajian, kapan akan ada penyegaran selanjutnya kalau tidak diusung, diiringi dengan obrolan-obrolan lain di luar kajian tentang keimanan. Setiap kita, saya kira, ngertilah, kaum muslimin, kaum muslimat, mulai sore hari ini paham bagaimana seharusnya bersikap antara dirinya bersama iman yang ada pada hatinya. Jangan sia-siakan. Dia sudah ada. Tinggal kita tambah, kita suburkan, kita segarkan terus. Sampai dengan akhir hayat kita. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, zaman terus menuju pada akhirnya, menuju kepada ujungnya, sehingga fitnah semakin bergejolak, bentuk dan jenis fitnah semakin beragam. Bahkan dia mengatakan fitnah-fitnah dunia, fitnah hartanya, fitnah jabatannya, fitnah keberhasilannya. Wasawis syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang gak pernah lepas dari diri kita, dari hitungan detik demi detik. Wa qurana su, dan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak baik imannya, yang mampu bahkan memungkinkan untuk menularkan keburukannya kepada kita. Wa khulata'il fasad, bahkan lebih buruk daripada itu, banyaknya orang-orang yang hidup di sekitaran kita, yang satu tempat tinggal bersama kita, yang mereka lupa akan keimanan, bahkan mereka adalah orang-orang yang punya target untuk merusak agama. Tinggal dalam satu negara yang di situ tersebar orang-orang, pendapat, ceramah, tulisan orang-orang yang bisa merusak agamanya. Dan itu sunnatullah, termasuk dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang gak bisa kita lepaskan, yaitu jiwa kita yang selalu melekat kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jiwa yang cenderung mengajak berbuat keburukan. Dan ini adalah semuanya, dan selain daripada itu, yang semisalnya, yang mengancam keimanan kita, yang terus meneror, akan membumi hanguskan iman kita, menghilangkan iman kita, minimal membuat kita lupa akan iman tersebut, menganggapnya remeh, mengangkatnya dari perhatian kita sehari-hari. Berat. Ini puncaknya, kita harus sering memperbaharui keimanan. Berkata Abdullah bin Amr bin As, riwayat hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum
Kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman bisa usang. Iman seseorang dapat rusak, dapat hilang, dapat usang. Fi jawfi ahadikum, iman yang ada pada dada kalian, sebagaimana rusaknya, usangnya pakaian kalian. Ya kan? Seandainya seseorang, ada teman kita nggak memperhatikan pakaiannya, asal pakai, rusaknya cepat, mendahului teman-teman kita yang kalau punya pakaian, masya Allah, dijaga, dirawat, dirapikan, ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mensifati keimanan, bahwa iman itu layaknya pakaian Anda. Kalau pakaian menutup jasad, kalau iman itu menutup kalbu. Ketika pakaian bisa rusak, bisa sobek, maka iman bisa rusak dan usang. Ya. Makanya Rasulullah SAW kemudian memberikan arahan agar kalian, wahai sahabat, perhatikan siapa yang diperintahkan Rasulullah ketika itu. Fas'alullah, kalian wahai sahabat, memintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian, mengganti pakaian kalian setiap pakaian tersebut kotor. Kita ganti pakaian hampir lebih dalam sehari 2 kali sampai 3 kali, bahkan ada yang lebih daripada itu. Cuma apa? Sebab kita ganti pakaian bau keringat, kotor sedikit, sebagian kita nggak betah dan nggak nyaman diganti pakaiannya. Imannya udah usang bertahun-tahun, nggak pernah dia ganti, nggak pernah dia perhatikan pergantiannya, pembaharuannya. Maka fas'alullah, kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan agar Allah menumbuhkan perhatian itu dan memberikan taufik kepada kita, minta kepadanya, minta, berdoa, ya Allah, perbaharui iman ini. Perbaharui iman ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengijabahi doa seorang hamba tersebut, Allah mengganti imannya setiap kali dia meminta. Seakan-akan dia mengganti pakaiannya setiap kali kotor dengan kotoran yang sedikit. Sudah tidak meminta kepada Allah, tidak memperhatikan kondisi imannya, bermaksiat pula, senantiasa memperturuti nafsunya, terjerat dengan fitnah-fitnah dunia, maka bagaimana dia bisa mengharapkan imannya? Walaupun Masya Allah jasnya bersih, celananya rapi, pakaian luar, bukan menjadi tempat penilaian Allah Azza wa Jalla. Pakaian dalam yang Allah lihat. Kenapa kita memperhatikan dengan begitu sangat pakaian luar yang Allah tidak nilai, dan kita melalaikan pakaian dalam yang menjadi tempat penilaian Allah baik tidaknya kita? Sebelum kita lanjutkan, dari apa yang saya sampaikan tadi, coba itu dibentuk sebagai sebuah poin demi poin. Lalu sedikit
kita tumbuhkan keberanian, kesadaran, ambil satu poin, kita sering sampaikan, kita sering ingatkan diri kita. Di luar majelis, kegiatannya di luar majelis, di luar kajian, setiap hari, bahkan setiap waktu, pagi, siang, sore, malam. Ambil poin selanjutnya, sudah terbiasa untuk menyadarkan dan terus mengingatkan iman demi iman. Itu yang terpenting dalam waktu-waktu kita. Maka tolong dibuat itu rangkuman faidahnya. Untuk apa? Untuk diri kita. Kapan kita akan mengambil manfaat darinya? Setelah kajian. Karena yang sedang diusung dalam kajian ini adalah menyegarkan kembali keimanan. Mengikuti kaum salaf, kaum sahabat yang mereka juga orang yang baik hatinya dan menyegarkan keimanan di luar kajian Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jelas targetnya? Jelas apa maksud dari kajian ini? Baik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui iman dalam hati kita. Baik. Soalnya, kalau iman seseorang itu sudah menjadi iman yang sering diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan naik dan semakin tinggi tingkatannya menjadi iman yang dikukuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tambatkan iman tersebut dalam hati kita. Kenapa? Karena pemiliknya adalah pemilik yang layak untuk diberikan keimanan yang sahih selama-lamanya. Kenapa? Karena pemiliknya memperhatikan. Karena pemiliknya memperhatikan dan memperbaharui imannya di setiap keadaan dan waktunya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa Allah akan buktikan dan wujudkan apa yang pernah Allah firmankan. Apa yang Allah pernah janjikan, Allah akan kukuhkan iman. Benar-benar akan ada hamba-hambanya yang memiliki iman yang sangat kokoh di kehidupan dunia ini sampai dengan sakaratul maut dan seterusnya di hari akhirat. Tapi Allah melihat siapa yang layak, siapa yang berhak, maka kita melakukan pembaharuan di luar kajian itu supaya kita menjadi orang yang berhak dari ayat ini. Faidah yang dapat kita simpulkan. Karena Allah menilai dari itu ya. Karena Allah menilainya dari hati kita. Hati yang terisi berulang kali keimanan demi keimanan yang terus segar. Dan Allah tahu. Dan itulah yang menjadi salah satu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ingin melihat siapa dari hambanya yang berhak. Maka kita berusaha. Dan kita mengusahakan dan mengupayakan untuk senantiasa memperbaharui keimanan. Jadilah hamba-hamba Allah dan kita memohon kepada Allah supaya menjadi hamba-hambanya yang berhak menerima pengukuhan dan penambatan iman dalam hati ini di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Karena untuk mempertahankan iman tidak membutuhkan titel dan jabatan. Untuk mempertahankan iman, siapa saja yang menjadi hamba Allah mampu dan berkesempatan
mendapatkan janji Allah tersebut. Asalkan hamba ini benar-benar menampakkan jihadnya, mujahadahnya, kesungguhan dan keseriusannya. Dalam apa? Dalam menyegarkan imannya, memperbaharui keimanannya dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dan mengisyaratkan akan hal ini. Enggak ada yang mustahil. Untuk mendapatkan pengukuhan iman ini berlaku untuk siapa saja hamba Allah. Apapun jenis kulitnya, apapun jenis bangsanya, mau yang Arab atau non-Arab, mau yang dia hafal Quran atau yang tidak hafal Quran, siapa saja dari hamba Allah yang memperhatikan ayat ini, maka dia berhak berkesempatan untuk dikukuhkan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh serius berjuang di jalan kami, maksudnya di jalan keimanan terhadap kami, yakni Allah, maka Allah yang akan memberikan petunjuk baginya terhadap jalan tersebut. Berarti Allah yang akan menambatkan keimanan pada hati orang tersebut. Mujahadah, upaya, usaha yang serius dari seorang hamba tersebut, itu adalah syarat utamanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kenapa? Karena Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak pernah mengkhianati mereka. Janji Allah mengenai orang-orang yang berbuat baik. Masuk barisan kepada orang-orang yang serius. Masuk ke dalam barisan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Apabila kita hidup di dunia dan tidak ada keimanan atau tidak ada perhatian terhadap iman kita, maka kehidupan kita yang awalnya disiapkan oleh Allah untuk menjadi jembatan dan sarana kesempatan menjadi hamba yang bertakwa beriman, ini berubah seketika hanya gara-gara apa? Hilangnya iman atau perhatian terhadap iman tersebut, menjadi kehidupan bukan kehidupan yang baik, tetapi kehidupan hayawaniyah, bahaimiyah, kehidupan binatang ternak. Pilihan di hadapan kita menjadikan hidup ini hidup yang semestinya, yang bahagia dengan iman, atau kehidupan yang melupakan dan melalaikan keimanan menjadi kehidupan bahaimiyah, binatang ternak. Kata beliau, fa innahu wa man iftaqadahu iftaqadal hayatal haqiqiyah. Barang siapa yang kehilangan iman, maka dia telah kehilangan hidup sesungguhnya. Fa innahu la hayata haqiqatan lil insan.
Karena tidak ada kehidupan sesungguhnya bagi manusia bila iman tanpa keimanan. Wa amma mujarradul masyi 'alal aqdam. Kalau sekedar melangkahkan kaki, wal akhdhu bil aidi, memegang dengan tangan, wa takallum bi alsun, berbicara berucap dengan lisan, dunal iman, tanpa ada iman billah, fahadi hayatun bahimiyatun, maka ini adalah kehidupan binatang. Apa bedanya? Coba kita lihat binatang ternak kita. Ayam, dia berjalan sama kayak kita berjalan. Dia matuk sama seperti kita menggunakan mulut kita berbicara, makan, dan seterusnya. Kucing, ya, dia mengambil seperti kita juga mengambil dengan tangan kita. Jadi yang membedakan itu iman. Ya, iman itu kalau kita iman itu insya Allah ya. Iman itu menjadikan hidup itu berharga, hidup itu sungguhnya. Hidup itu menjadi hakikat dan sungguhan. Kita memakai sandal dengan kaki kanan, lalu kita niatkan dengan iman kita itu, dengan iman yang ada dalam hati kita, mencontoh Nabi, berpahala. Bahkan Allah akan buahkan pahalanya dalam keberkahan hidup. Kita angkat kaki dengan membawa keimanan kepada Allah. Pentingnya menuntut ilmu ke majelis, pentingnya beribadah ke masjid, pentingnya mencari nafkah ke kantor, pentingnya menjadi ayah ke rumah, menjadi pahala dan keberkahan dalam hidup kita. Dan itulah yang namanya hidup sesungguhnya. Itu yang membedakan antara langkahnya manusia dengan langkahnya hewan. Berbicara dengan keimanan tidak sama dengan berbicara tanpa keimanan. Begitu pula tangan dan seluruhnya. Jadi ini adalah hayatan, ini adalah iman, ya, yang membentuk hayatan hakikiyah, membentuk sebuah hidup yang hakikat yang sesungguhnya. Masuk rumah, kalau binatang ternak masuk kandang, masuk rumah, kita ucapkan salam, ucapkan bismillah, pakai siwak, senyum dengan orang rumah. Masya Allah, berkah, berpahala, menghidupkan sunnah, banyak sekali pahalanya. Dari sisi-sisi yang mungkin yang disebutkan olehnya cuma 5, ternyata di sana ada sisi lain yang Allah lipat dan dia tidak mengetahuinya. Hidupnya bernilai. Di mata siapa? Bukan manusia saja, di mata Allah Azza wa Jalla. Nah itu seperti itu ya. Li'annahu yashtariku fiha al-insanu wal hayawan, karena yang namanya berjalan, mengambil, berbicara, berucap bisa dilakukan oleh manusia dan binatang. Binatang juga biasanya makan, kalau makan apa? Nggak pilih-pilih, sedapatnya. Nggak pilih mana yang halal, mana yang haram. Sedapatnya, ya ini
Yang menjadi makanan dia entah ini milik orang lain, milik tetangga, masa bodoh. Makan. Itu kalau ada manusia yang makan seperti itu, makan begitu saja, yang penting makan, yang penting dapat penghasilan. Ya, yastariku fihil insan wal hayawan. Jawab saja. Hewan sama manusia pun bisa seperti itu. Nggak ada bedanya. Jadi mulai saat ini ada konsep yang Masya Allah, konsep yang harusnya kita miliki, bahwa ketika ada hewan yang memiliki kegiatan sama dengan manusia, maka kita harus berusaha membedakan kegiatan tersebut daripada hewan dengan keimanan. Itu dia konsepnya seperti itu. Makanya cermati binatang ternak sekitar kita. Dia bisa apa saja. Yang dia bisa, insya Allah kita bisa. Lantas apa bedanya kita dengan dia? Bedanya adalah keimanan. Itu dia. Ammal hayatul hakikiyatu fahiya hayatut ta'atir rahman wattiba'ir rasul salawatullahi wa salamu alaihi. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Adapun hayat atau kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan keimanan yang berisi tentang taatnya manusia hamba kepada Allah, aturan Allah, dan taatnya hamba terhadap aturan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang maksudnya hidup dengan keimanan adalah hidup yang isinya adalah ketaatan kepada Allah, aturannya Allah, dan taat kepada Rasul dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah singgung dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jawab, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Idza da'akum lima yuhyikum, tatkala mereka, yakni ketika Allah dan Rasul-Nya sama-sama menyerukan kehidupan sesungguhnya untuk kalian, yang menghidupkan keimanan kalian. Jadi ketika kita menjalankan aturan Allah, itulah kehidupan iman. Tatkala kita menjalankan aturan Rasulullah, itulah kehidupan iman. Karena kata Allah, idza da'akum lima yuhyikum. Panggilan Allah dan Rasulnya itu adalah apabila diserukan kepada kalian, adalah panggilan yang menghidupkan iman kalian. Jadi tadi yang saya contohkan, misal sekedar pakai sandal. Kalau pakai sandal dengan kaki mendahulukan kanan, menyisir, perkara-perkara yang sepele, kalau memang kita niatkan untuk mencontoh Rasulullah SAW, menurut sekalipun dianggap sepele atau menurut kebanyakan orang tidak berharga, maka itu akan menjadi sebab muncul dan tumbuhnya iman, hidupnya iman. Maka jangan pedulikan kalau orang-orang meremehkannya, selama memang itu ketaatan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Tidak masalah, karena kita yang butuh. Justru adanya omongan, adanya gangguan, itu yang disebutkan para ulama bahwa iman itu ada banyak yang mengganggu, bahwa ada banyak yang menghalanginya. Anggap saja itu penghalang yang harus kita hindari. Istiqomah, tegar menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Itu artinya kalau kita semakin banyak menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan dalam satu harinya, berarti kita sedang menumbuhkan iman yang begitu banyak dalam kehidupan kita.
garansi keimanan kata orang. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Oleh karenanya, kaum sahabat mereka didapati begitu banyak riwayat, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan atba' tabi'in dinukilkan begitu banyak asar dari mereka bahwa mereka semuanya memperhatikan pembaharuan iman. Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada siapa? Kepada sahabat yang lainnya di luar majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Halummu nasdadu imana. Kemarilah saudara-saudaraku, mari kita tambah keimanan kita. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, kum bina nasdadu imana. Bersama kamilah kita tambah bersama-sama keimanan kita. Maksudnya adalah ayo duduk, kita mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat ancaman Allah, janjinya Allah, mengingat tentang pentingnya rahmat Allah, takut terhadap azab Allah, dan segala yang bisa mengaitkan kita lebih dekat dengan Allah. Gitu. Ini materi yang harus kita perbanyak di luar kajian. Materi yang disebut sebagai materi pembaharuan iman, penyegar keimanan dalam hidup kita. Dan itu dilakukan oleh mereka. Gitu ya. Tayyib, Masya Allah. Dilakukan oleh mereka. Maka sesama para hadirin, hadirat, sudah semestinya ya kita melakukan sama sebagaimana yang mereka lakukan. Karena tidak ada kebaikan kecuali mereka telah mendahului kita. Tatkala mereka melakukan ini menunjukkan bahwa itu adalah yang terbaik menurut mereka untuk menghadapi fitnah. Yang fitnah di zaman mereka tidak seburuk fitnah di zaman sekarang. Mereka memandang itu yang terbaik. Maka itu sudah menjadi yang terbaik pula bagi kita seharusnya pada zaman ini, di mana fitnah semakin gencar. Antar sesama hadirin dan hadirat. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ijlisu bina nasdadu imana." Duduklah bersama kami, mari kita tambah keimanan. Bahkan dalam doanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan untukku keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ijlisu bina min nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kami, memperbaharui keimanan sejenak. Abdullah bin Rawaha pernah ya'khudu biyadin nafari min ashabi. Abdullah bin Rawaha pernah menggandeng sahabat, menarik mereka untuk duduk dan mengatakan kepada mereka, ta'alau nu'minu sa'ah. Kemarilah saudara-saudaraku, sejenak kita memperbaharui keimanan kita. Ta'alau, kemarilah. Mari kita ingat Allah, tambah keimanan ini. La'allahu yudzakkiruna bimaghfiratihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan ampunannya kepada kita. Tarik tangan temannya.
tangan temannya. Untuk apa? Bukan bisnis, ya, bukan omzet, bukan tawaran, jabatan, bukan, tetapi tentang keimanan. Mari, tentang keimanan. Ustaz, ngobrol apa tentang keimanan? Kan sudah dibilang, poin-poinnya tadi itu. 1, 2 dikeluarkan. Yang lainnya bisa menambahkan. Jangan sampai kesibukan, jangan sampai pekerjaan, jangan sampai aktivitas duniawi semata yang menjadikan kita memiliki jarak antar atau sesama saudara kita untuk membicarakan keimanan ini. Jangan sampai perkara-perkara yang bukan murni kebaikan isinya menjadi penghalang untuk kita membicarakan keimanan bersama saudara-saudara kita. Ya'khudhu bi yadin nafari min ashabi. Digandeng itu, diraih tangan teman-temannya, yuk duduk. Kita berbicara tentang masalah keimanan. Insyaallah. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fikhil abdi an ya'lama amusdadun huwa muntakis, wa min fikhil abdi ay ya'lama nazarati syaitani anna ta'ti. Dari atau termasuk dalamnya agama seseorang hamba tatkala dia mengetahui kapan atau aktivitas mana, perbuatan yang seperti apa yang menambah keimanannya atau yang mengurangi keimanannya. Jadi dari kecerdasan, kepintaran seorang hamba apabila dia mengetahui bahwa yang ini menambah keimanannya dan ini mengurangi keimanannya. Wa min fikil abdi, dan dari kepandaian seorang hamba dia mengetahui bahwa ini godaan syaitan sedang mendatanginya. Itu kata Abu Darda. Jadi itulah orang yang disebut faqih, orang yang disebut orang yang pintar, yang pandai, yang standarnya adalah ayyan dura fi amri imanihi afi ziyadati huwa am fi nuqsan. Ya, ini standarnya adalah pada keimanannya, apakah dia mengetahui imannya akan bertambah atau imannya akan berkurang. Seperti itu. Dia bisa membedakan sebab-sebab yang menurunkan iman dan sebab-sebab yang menambah keimanan. Wa kana Umar bin Khubayb al-Hatmi yaqulu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, dan ini adalah keyakinan yang benar akan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan iman itu bisa bertambah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, liyasdadu imanan ma'a imanihim, liyasdadal ladzina amanu imana. Dalam ayat lain, liyasdadu imanahum ma'a imanihim, supaya iman orang yang beriman itu bertambah. Kalau bertambah berarti bisa berkurang, itu artinya demikian. Kalau iman bisa bertambah, itu artinya bisa berkurang. Sehingga iman seseorang tidaklah tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Karena kalau iman cuma satu aliran, maka apabila dia melakukan kesalahan, itu tandanya imannya telah hilang. Bukan disebut imannya sedang turun. Dan itu menjadi bibit-bibit
pengkafiran secara babi buta yang tidak dengan dasar dan dalil. Kalau iman dipahami sebagai satu hal yang tidak pernah memiliki tingkatan naik atau yang turun, dia satu kesatuan. Jika baik ada, jika tidak baik, yakni dia berlaku salah, berbuat dosa, bermaksiat, dengan dosa besar hilang imannya, yakni kufur kepada Allah, bukan beriman lagi. Maka kita katakan melalui perkataan siapa? Bukan ustadz, bukan tokoh, ini bukan sekedar ulama, tetapi adalah perkataannya sahabat, dan kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang menjadi murid mereka, mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Faqih dikatakan wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Lantas apa pertambahan iman itu dan pengurangan? Qal idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Perhatikan, apabila kita mengingat Allah, berzikir kepadanya, bertahmid kepadanya, bertasbih kepadanya, maka itulah penambahan iman. Berarti kebaikan dan ketaatan menjadikan iman bertambah. Al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman bertambah dengan ketaatan. Kesimpulannya seperti itu, ikhwan. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Apabila kita terlalaikan dari mengingat Allah, berzikir, bertahmid, bertasbih, wa dhayya'na, kita membuang-buang atau membiarkan, tidak berzikir kepada Allah, yakni menyia-nyiakan, wa nasina, bahkan kita melupakan zikir kepada Allah, fadzalika nuqsanuhu, maka itu adalah pengurangan iman. Jadi al-imanu yanqus bil ma'siyah. Iman akan turun dengan kemaksiatan. Dan bentuk kemaksiatan yang disebutkan oleh beliau, lupa berzikir. Bukan melakukan keharuman, tapi lupa dari melakukan keutamaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang yang melakukan kesalahan. Allah menyeru orang-orang yang beriman, yang baik berarti. Tetapi Allah mengatakan, tubu, taubatlah kalian. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, taubatlah kalian wahai orang yang beriman kepada Allah. Taubat dari apa ini? Dari kesalahan bagi orang mukmin. Orang mukmin itu kesalahannya adalah meninggalkan keutamaan. Level mereka adalah kesalahan meninggalkan keutamaan. Maka diminta wajib bertobat. Apalagi yang melakukan maksiat, wajib bertobat. Meninggalkan keutamaan disebut sebagai pengurangan iman. Allah. Ya, paham ya? Meninggalkan, melalaikan keutamaan termasuk pengurangan. Kita habiskan, menunjukkan bahwa banyak perkataan mereka, banyak, bukan satu orang, dari beberapa orang-orang yang mulia. Wa kana Alqamah bin Qais an-Nakhai rahimahullah. Siapa Alqamah? Ahadu kibari tabi'in, pembesarnya tabi'in. Wa ajillaihim, dan orang yang mulia mereka, berkata untuk teman-temannya, ya, sesama tabi'in, pembesarnya, tokohnya, ini ulamanya, rujukan kala itu, murid seniornya sahabat. Ucapannya apa? Umsu bina nasdadu iman. Berjalanlah bersama kami, mari berjalanlah bersama kami, kita tambah keimanannya. Jadi kalau
kalau memang muridnya adalah murid yang benar, maka murid tersebut tidak akan pernah berbicara ya, kecuali apa yang pernah dibicarakan oleh gurunya berupa kebenaran. Dan inilah ucapan Alqamah bin Qais An-Nakhai ketika para sahabat sudah tiada. Dia meneruskan apa yang menjadi sunnahnya kaum sahabat. Dan jarak antara zamannya Alqamah bin Qais An-Nakhai dengan zaman kita sungguh sangatlah jauh. Tapi apakah tidak sampai perkataan itu dengan kita? Kita baca sore hari ini sampai. Maka cobalah kita ambil ilmunya sahabat yang diambil oleh tabi'in karena baiknya dan benar. Maka keberkahan buat kita. Ilmu yang bermanfaat akan menambahkan amal yang soleh. Seperti itu. Wasu'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i namanya Abdurrahman bin Amr rahimahullah, anil imani ayazid, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am. Ulamanya tabi'in mengatakan na'am. Masa kita mengatakan iman satu kesatuan, kalau dia berbuat salah dosa besar hilang kufur? Nah, kita hanya bisa menukil dari kebaikan orang-orang salafus saleh tabi'in yang muridnya sahabat. Na'am, ya, hatta yakunu kal jibal, sampai jika iman itu bertambah bisa membentuk sebuah gunung. Qala afayankus, bila iman bisa bertambah, apakah iman juga bisa berkurang? Na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Kalau iman sudah berkurang, itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Bertambah sampai bisa seperti seukuran gunung, berkurang bisa sampai dengan sehabis-habisnya dan tidak tersisa sedikit pun. Itu pernyataan siapa? Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Wasu'ila al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ditanya rahimahullah, anil iman yazid wa yanqus, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Qal yazid, iman bisa berkurang hatta yablugha a'la as-samawati as-sab', bisa bertambah sampai menyentuh atap langit ketujuh. Wa yanqus hatta yasira ila asfali safilin as-sab', dan bisa berkurang sampai menyentuh kerak bumi lapisan ketujuh, paling bawah. Ungkapan mereka ini luar biasa. Tidak terbayangkan, tidak terperkirakan ungkapan itu ada di benak-benak kita orang-orang zaman sekarang. Kenapa mereka bisa sedalam itu? Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang bertemu dengan kaum sahabat. Karena mereka adalah orang yang memperbarui iman dalam sehariannya. Bukan iman dalam majlisnya saja. Sehingga perkataan yang seperti ini adalah menjadi perkataan mereka. Kita tidak bisa ngomong seperti ini. Dan tidak terpetik oleh kita karena memang kita kebiasaannya tidak mengingat keimanan. Sehari-hari kita tidak perhatikan keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi mendalamnya mereka terhadap ucapan iman, kokohnya mereka ya, dalam menyampaikan iman, itu bentuk karena mereka telah mengamalkan iman dalam sehari-hari. Ya, maka ini yang perlu kita jaring, kita ambil, kita serap dari mereka, orang-orang yang terdahulu yang mengantongi begitu banyak kemuliaan dan mendahului dalam kebaikan, agar kita juga mengikuti jejak mereka sampai di mana mereka berhenti.
Demikian saudara-saudariku azakumullah jami'an, pertemuan sore hari ini ya, seputar tentang muqaddimah, pembukaan, pendahuluan tentang iman, urgensi iman dalam kehidupan seorang hamba. Adapun apa sebab-sebab yang menambah keimanan? Begitu banyak. Jenisnya satu, ketaatan. Bentuknya banyak. Dan nanti akan diusulkan atau akan dicontohkan oleh Syekh dalam lembaran berikutnya. Dan apa saja yang meruntuhkan, melunturkan, meluruhkan, menghilangkan sampai tidak tersisa sedikit pun keimanan seseorang, jenisnya satu, yaitu adalah dosa, kemaksiatan, lawan dari ketaatan. Bentuknya beragam dan akan disebutkan beberapa bentuknya oleh Syekh dalam lembaran selanjutnya. Taib, hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Begini tuh? Cukup? Ya. Taib. Kita ucapkan jazakumullah khairan Pak untuk seluruh hadirin dan hadirat yang telah menyempatkan waktunya untuk bermajelis dan berbagi kesempatan mengingat keimanan. Ini menguntungkan bagi pemateri dan saling menguntungkan. Dan pemateri jauh lebih membutuhkan ini daripada hadirin dan hadir sekalian. Untuk apa? Untuk ambil kesempatan memperbarui keimanan dimanapun kita mampu dan sempat, di setiap waktu kita, di setiap hari-hari kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, nakhtim liqa'ana hadza bidu'atul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.